Surat Batak adalah sebuah jenis aksara yang disebut abugida, jadi merupakan sebuah perpaduan antara alfabet dan aksara suku kata. Setiap karakter telah mengandung konsonan sekaligus vokal dasar. Vokal dasar ini adalah bunyi A. Namun dengan tanda diakritis atau apa yang disebut anak ni surat dalam bahasa Batak, maka vokal ini bisa diubah-ubah. Huruf vokal dan konsonan dalam aksara Batak diurut menurut tradisi mereka sendiri, yaitu A, H, K, Ba, Pa, Na, Wa, Ga, Ja, Da, Ra, Ma, Ta, Sa, Ya, Nga, La, Nya, Ka, Nda, Mba, I, U. Aksara Batak biasanya ditulis pada bambu kayu. Penulisan dimulai dari atas ke bawah, dan baris dilanjutkan dari kiri ke kanan. Sumber, Kozok, Uli. 2009. Surat Batak, Sejarah Perkembangan Tulisan Batak. Berikut pedoman menulis aksara Batak dan Kepsi Singamangaraja 12. Jakarta, École Française d'Extrême-Orient, Kepustakaan Populer Gramedia. Penggunaan. Surat Batak zaman dahulu kala digunakan untuk menulis naskah-naskah Batak yang diantaranya termasuk buku dari kulit kayu yang dilipat seperti akordeon. Dalam bahasa Batak buku tersebut dinamakan pustaha atau pustaka. Pustaha-pustaha ini yang ditulis oleh seorang guru atau datu dukun berisikan penanggalan dan ilmu nujum. Penulisan huruf surat Batak secara garis besar terbagi dalam dua kategori, yaitu inani surat dan anak ni surat. Inani surat. Inani surat merupakan huruf-huruf pembentuk dasar huruf aksara Batak. Selama ini, inani surat yang dikenal terdiri dari A, H, K, Ba, Pa, Na, Wa, Ga, Ja, Da, Ra, Ma, Ta, Sa, Ya, Nga, La, Ya, Nya, Ka, Nda, Mba, I, U. Nda dan Mba adalah konsonan rangkap yang hanya ditemukan dalam variasi Batak Karo, sedangkannya hanya digunakan di Mandailing akan tetapi dimasukkan juga dalam alfabet Toba walaupun tidak digunakan. Aksara K Mandiri hanya terdapat di Karo sedangkan di Angkola Mandailing huruf K ditulis dengan menggunakan huruf Sa dengan sebuah tanda diakritik yang bernama tompi di atasnya. Anak ni surat. Anak ni surat dalam aksara Batak adalah komponen fonetis yang disisipkan dalam inani surat, tanda diakritik, yang berfungsi untuk mengubah pengucapan, lafal dari inani surat. Tanda diakritik tersebut dapat berupa tanda vokalisasi, nasalisasi, atau frikatif. Anak ni surat ini terdiri dari bunyi E, hatadingan, bunyi N, haminsaran, bunyi U, haborotan, bunyi I, hauluan, bunyi O, sihora. Pangolat tanda untuk menghilangkan bunyi A pada inani surat. Nama-nama tanda diakritis di atas hanya berlaku untuk bahasa Batak Toba. Dalam bahasa-bahasa Batak lainnya terdapat sejumlah variasi nama inani surat. Misalnya pangolet dalam bahasa Karo dinamakan penengen. Seperti halnya inani surat, anak ni surat dalam aksara Batak juga disusun menurut tradisi mereka sendiri, yaitu E, I, O, U, N, X. Tanda diakritik juga memiliki varian bentuk antara suatu daerah dengan daerah lainnya yang menggunakan aksara yang sama. Di bawah ini disajikan contoh penggunaan tanda diakritik dengan huruf K, dan varian tanda pangolat. Aksara surat Ulu diperkirakan berkembang dari aksara Palawa dan aksara Kawi. Aksara Lontara. Jenis aksara. Abugida. Bahasa. Bugis. Makassar. Mandar. Lontara adalah aksara tradisional masyarakat Bugis Makassar. Bentuk aksara Lontara menurut budayawan Prof. Matulada Alem berasal dari Sulapa Eppa Wala Suji. Wala Suji berasal dari kata wala yang artinya pemisah, pagar penjaga dan suji yang berarti putri. Wala Suji adalah sejenis pagar bambu dalam acara ritual yang berbentuk belah ketupat. Sulapa Eppa, 4 sisi, adalah bentuk mistis kepercayaan Bugis Makassar klasik yang menyimbolkan susunan semesta, api air angin tanah. Huruf Lontara ini pada umumnya dipakai untuk menulis tata aturan pemerintahan dan kemasyarakatan. Naskah ditulis pada daun lontar menggunakan lidi atau kalam yang terbuat dari ijuk kasar kira-kira sebesar lidi. Sejarah. Lontara adalah perkembangan dari tulisan Kawi yang digunakan di Kepulauan Indonesia sekitar tahun 800-an. Namun dari itu, tidak diketahui apakah Lontara merupakan turunan langsung dari Kawi atau dari kerabat Kawi lain karena kurangnya bukti. Terdapat teori yang menyatakan bahwa tulisan Lontara didasarkan pada tulisan Renjang, Sumatera Selatan karena adanya kesamaan grafis di antara dua tulisan tersebut. Namun hal ini tidak berdasar, karena beberapa huruf Lontara merupakan perkembangan yang berumur lebih muda.
Istilah Lontara juga mengacu pada literatur mengenai sejarah dan genealogi masyarakat Bugis. Contoh paling panjang dan terkenal barangkali merupakan mitos penciptaan Bugis Sure, Galigo, dengan jumlah halaman yang mencapai 6.000 lembar. Lontara pernah dipakai untuk menulis berbagai macam dokumen, dari peta, hukum perdagangan, surat perjanjian, hingga buku harian. Dokumen-dokumen ini biasa ditulis dalam sebuah buku, namun terdapat juga medium tulis tradisional bernama lontara, di mana selembar daun lontar yang panjang dan tipis digulungkan pada dua buah poros kayu sebagaimana halnya pita rekaman pada tape recorder. Teks kemudian dibaca dengan menggulung lembar tipis tersebut dari kiri ke kanan. Walaupun penggunaan aksara Latin telah menggantikan lontara, tulisan ini masih dipakai dalam lingkup kecil masyarakat Bugis dan Makassar. Dalam komunitas Bugis, penggunaan lontara terbatas dalam upacara seperti pernikahan, sementara di Makassar tulisan lontara kadang dibubuhkan dalam tanda tangan dan dokumen pribadi. Penggunaan sebuah buku harian berbahasa Makassar yang ditulis seorang puteri Goa. Tanda baca Palawa ditulis dengan tinta merah, begitu juga beberapa nama dan bahasa Arab. Lontara adalah sistem tulisan Abugida yang terdiri dari 23 konsonan. Seperti aksara Brahmi lainnya, setiap konsonan mempunyai vokal inheren A, dapat dibaca. Dalam bahasa Bugis, artikulasi vokal inheren yang sama dapat ditemukan dalam aksara Jawa, yang diubah dengan pemberian diakritik tertentu menjadi vokal I, U, E, atau O. Namun dari itu, lontara tidak memiliki sebuah tanda firama, tanda pemati vokal, atau tanda konsonan akhir. Bunyi nasal N, glotal K, dan gemitasi konsonan dalam bahasa Bugis tidak ditulis. Karena itu, teks lontara dapat menjadi sangat rancu bagi yang tidak terbiasa. Semisal dapat dibaca sara, kesedihan, sara, menguasai, atau sarang, sarang. Masyarakat Bugis memanfaatkan kekurangan tulisan ini dalam permainan bahasa Basa Tubake, bahasa orang-orang Bake, dan Elong Maliung Betuana, lagu dengan arti dalam. 4 Basa Tubake, hampir sama dengan mengejek, di mana dua kata dengan makna berbeda namun pengejaan yang sama dimanipulasi untuk membentuk frasa dengan makna tersembunyi. Elong Maliung Betuana juga bekerja dengan prinsip yang sama, di mana pendengar menerka cara baca yang benar dari suatu puisi tidak bermakna untuk menyingkap pesan dari puisi tersebut. Lontara ditulis dari kiri ke kanan, namun tulisan ini juga dapat ditulis secara tidak beraturan, boustropedon. Umumnya metode kedua diterapkan dalam buku harian Bugis tua, yang setiap halamannya direservasi untuk kejadian dalam satu hari saja. Ketika seorang penulis kehabisan tempat untuk kejadian satu hari, baris terakhir akan berbelok dan berputar dalam alur zigzag hingga tidak tersisa tempat lagi di halaman tersebut. Bentuk aksara. Perbandingan bentuk toa jangang-jangang kiri, bilang-bilang kanan N lontara baru, tengah, di Museum Bala Lompoa, Sunggu Minasa, Goa. Huruf-huruf lontara kontemporer dengan mudah dapat diidentifikasi dari bentuknya yang cenderung lebih kaku dan anguler dibanding aksara Brahmi lainnya. Terdapat dua varian tua yang bentuknya lebih melengkung, toa jangang-jangang dan bilang-bilang. Lontara ditulis tanpa spasi, scriptio continua. Konsonan. Konsonan lontara Indo, Sure, or Ina, Surek terdiri dari 23 huruf sebagai berikut. K, Ga, Nga, Ngeka, Pa, Ba, Ma, Empa, Ta, Da, Na, Nera, Ka, Ja, Nya, Enka, Ya, Ra, La, Wa, Sa, A, Ha. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, lontara tidak memiliki tanda pemati vokal seperti halan atau firama yang umum dalam aksara-aksara Brahmi. Bunyi nasal N, glotal K, dan gemitasi konsonan dalam bahasa Bugis tidak ditulis, dengan pengecualian glotal awalem yang menggunakan konsonan kosong, A. 4 klaster konsonan yang sering terjadi ditulis dengan huruf spesifik, yaitu engka empa, nera dan ka. Engka, sebenarnya merepresentasikan bunyi, nyeika, engka namun ditransliterasikan hanya sebagai, engka. Namun huruf-huruf tersebut tidak digunakan dalam bahasa Makassar. Huruf H adalah tambahan baru karena pengaruh bahasa Arab. Aksara rencong. Surat kerinci. Aksara rencong adalah istilah yang mula-mula digunakan oleh para peneliti Belanda untuk merujuk pada aksara surat Ulu yang digunakan di kawasan Ulu, Pegunungan Sumatera, khususnya di Kerinci, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Bersama dengan aksara-aksara daerah lain di Sumatera, surat Ulu merupakan turunan dari aksara Palawa. Pada masa lalu surat Ulu dituliskan pada bambu, tanduk kerbau, dan kulit kayu.
Aksara Ulu yang kadang-kadang juga dinamakan aksara Kaganga berdasarkan 3 huruf pertama dalam urutan abjadnya, masih serumpun dengan surat Batak aksara Batak. Aksara Takbanwa. Takbanwa. Takbanwa, dikenal juga sebagai Apurahuano, adalah salah satu aksara asli Filipina. Bahasa Takbanwa, salah satu bahasa Austronesia, dengan sekitar 8.000 penutur di wilayah tengah dan utara Palawan, sedang terancam punah karena generasi muda Takbanwa cenderung menggunakan bahasa Cuyonon dan Tagalog. Asal aksara Takbanwa telah digunakan di Filipina sampai abad ke-17. Berkaitan erat dengan aksara Baybayin, diyakini berasal dari aksara Kawi yang menurunkan aksara-aksara di Jawa, Bali, dan Sumatera. Mereka berasal dari aksara Palawa, salah satu aksara yang berasal dari aksara Brahmi. Huruf. Aksara Bali. Jenis aksara. Abugida. Bahasa. Bali. Sasak. Sanskerta. Aksara Bali, dikenal juga sebagai Hanacaraka, adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang berkembang di Pulau Bali, Indonesia. Aksara ini umum digunakan untuk menulis bahasa Bali dan bahasa Sanskerta. Dengan sedikit perubahan, aksara ini juga digunakan untuk menulis bahasa Sasak yang digunakan di Lombok. Aksara ini berkerabat dekat dengan aksara Jawa. Aksara Bali masih diajarkan di sekolah-sekolah Bali sebagai muatan lokal, namun penggunaannya terbatas pada lingkup yang sempit. Dalam penggunaan sehari-hari, sebagian besar aksara Bali telah tergantikan dengan huruf Latin. Ciri. Suku kata K ditulis dengan 1 huruf. Tanda baca mengubah, menambah, atau menghilangkan vokal suku kata tersebut. Huruf mempunyai bentuk subskrip untuk menulis tumpukan konsonan. Aksara Bali adalah sebuah abugida. Tiap hurufnya merepresentasikan sebuah suku kata dengan vokal A atau E di akhir kata yang dapat diubah dengan penggunaan tanda baca. Aksara ditulis tanpa spasi, scriptio continua. Aksara Bali memiliki 47 huruf. Bahasa Bali murni dapat ditulis dengan 18 huruf konsonan dan 7 vokal saja, sementara terjemahan Sanskerta atau kata serapan dari bahasa Sanskerta dan Kawi menggunakan keseluruhan set huruf. Huruf untuk menulis bahasa Sanskerta dan Kawi ini umum diucapkan setara dengan padanan Balinya, walau dalam bahasa Sanskerta huruf-huruf tersebut merepresentasikan bunyi yang berbeda. Semisal pengucapan vokal panjang seringkali dibaca pendek, karena bahasa Bali tidak membedakan arti kata dari panjang vokal. Sejumlah tanda baca mengubah vokal layaknya harakat pada abjad Arab, menambahkan konsonan akhir, dan menandakan ejaan asing. Beberapa tanda baca dapat digunakan bersama-sama, namun tidak semua kombinasi diperbolehkan. Tanda baca teks termasuk koma, titik, titik 2, serta tanda untuk memulai dan mengakhiri bagian-bagian teks. Notasi musik ditulis dengan simbol mirip huruf dengan tanda baca untuk informasi metrik. Terdapat pula sejumlah huruf suci yang disebut modre. Kebanyakan darinya dibentuk dengan menambahkan tanda baca ulu candra pada huruf tertentu. Beberapa modre unik masih dipelajari dan kemungkinan diproposalkan sebagai aksara Bali tambahan pada masa mendatang. Luas daerah 4.500.000 km2 dengan populasi 623 juta. Agama bangsa Nusantara. Berbagai kajian telah dilakukan untuk mencari data tentang etnis penghuni Nusantara, seperti yang pernah dibahas sebelumnya bahwa sejak zaman perburuan manusia sudah mengenal keyakinan dan harapan yang menjadi cikal bakal agama purba. Sejak zaman Pleistosen akhir para penghuni Nusantara sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama, dari berbagai hasil budaya batu purba seperti menhir, dolmen, yupa, sarkofagus, dan punden berundak membuktikan bahwa penghuni sudah mengenal agama dengan berbagai ritual pemujaannya. Berlanjut ke zaman perunggu sampai ke zaman logam banyak ditemukan hasil galian yang berhubungan dengan penguburan mayat dan kegiatan sosial yang mengindikasikan bahwa ada hubungan antara perilaku sosial dan agama pada kehidupan penghuni Nusantara. Budaya pertama di dunia inilah yang mewarisi dan mempraktekkan agama universal, melalui proses sekarang secara akademis disebut tabu hyperdiffusionism, sebuah istilah abad ke-20 baru-baru ini yang diciptakan oleh media dan merendahkan secara akademis. Hyperdiffusionism adalah teori bahwa semua kebudayaan itu berasal dari satu kebudayaan induk, Golden Age. Para penganut hyperdiffusionis menyangkal bahwa telah terjadi evolusi paralel atau penemuan independen yang terjadi pada setiap sebagian besar peradaban sepanjang sejarah. Mereka mengklaim bahwa semua budaya dapat ditelusuri kembali ke budaya tunggal. Wikipedia, dengan mencela, dan dengan demikian melemahkan, setiap penelitian akademik, bahkan yang jauh terkait dengan apa yang disebut model sejarah hyperdiffusionis, yang telah diterima secara luas oleh para sarjana dari abad lampau,
yang disebut zaman peradaban emas. Atlantis. Kaum elit tersebut telah berhasil menjauhkan agama universal di luar jangkauan kita. Dengan demikian mereka telah mencegah kita dari dapat mengakses tubuh kebijaksanaan, yang dalam yang dapat memberdayakan diri, yang memiliki potensi untuk mengarahkan pergeseran paradigma kemanusiaan yang akan membahayakan hegemoni global mereka. P. Mus dalam El Inde Fu de Ies. Cultes Indiens et Indigenes O Champa menjelaskan bahwa pada zaman purbakala pernah terdapat kesatuan kebudayaan pada wilayah yang luas meliputi India, Indochina, dan Nusantara termasuk kepulauan di wilayah Pasifik. Mereka percaya kepada sesuatu yang gaib di balik benda-benda yang besar dan luas yang telah memberi keberuntungan atau kesialan dalam kehidupan mereka, juga percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang memiliki kedaulatan untuk memanggil, mendamaikan atau mengusir kekuatan gaib tersebut. Kepercayaan tersebut yang disalahartikan oleh ilmuwan orientalis dengan istilah animisme dan dinamisme. Kepercayaan yang disebut Pemus sebagai animisme-dinamisme tersebut pada hakikat adalah agama kuno penduduk Nusantara yang dalam istilah Jawa dikenal diantaranya dengan nama Kapitayan. Agama yang sudah dianut sekian lama sejak masa Paleolitikum hingga zaman modern dengan nama yang berbeda-beda di setiap wilayahnya seiring dengan perkembangan ras manusia dan membentuk suku-suku di Nusantara. Seperti berbeda-bedanya bahasa di setiap suku, nama agama ini pun menjadi berbeda-beda di setiap wilayahnya seperti istilah Sunda Wiwitan pada suku Sunda, Kejawen pada suku Jawa, Kaharingan Cilikriwut pada suku Dayak, Ugamo Malim pada suku Batak dan nama yang lain pada setiap suku yang berbeda sebelum datangnya pengaruh Indus dan China pada awal abad Masehi dan membentuk kerajaan-kerajaan baru dengan agama baru.